Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqin wa 'afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa khmis 'ala amwalihim wa sallil hazin wa sallil hazin wa sallil hazin ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah ta'ala, dan kita sudah sampai pada hadis 5290, yaitu pada huruf ta. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ruya ya, karena hadisnya dhaif. Tuba bahagia lil ulama, bagi para ulama. Tuba bahagia lil ubad, para orang yang ahli ibadah. Wailun binasa li ahli aswaq, untuk orang-orang yang ada di pasar. Hadis ini dhaif tetapi maknanya bisa sahih. Ulama bahagia karena mereka pewaris para nabi, sehingga kalau nabi derajatnya tinggi di surga, pewaris nabi pun juga demikian. Orang ahli ibadah bahagia karena manusia diciptakan memang untuk ibadah, maka ahli ibadah ya berarti mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang pasar binasa itu karena banyaknya kemaksiatan di dalam pasar. Sebagaimana kata Salman Al-Farisi, la takunanna in istata'ta awwala man yadkhulus suq. Kalau bisa jangan masuk pasar pertama kali, jangan keluar dari pasar terakhir kali, karena disitulah setan itu menancapkan benderanya, dan disitulah ma'arakatus syaitan, pertikaian setan di situ. Hadis riwayat Imam Muslim, perkataan Salman Al-Farisi tadi. Berikutnya 92, tuba bahagia li'aishin, untuk kehidupan ba'dal masih, setelah datangnya Nabi Isa Al-Masih, yaitu besok di akhir zaman. Kenapa bahagia? Satu, yu'dhanu, karena diizinkan lis-sama'i, bagi langit, fil qatri, untuk turun hujan. Dua, wa yu'dhanu, dan diizinkan lil ardi, untuk bumi, fin nabati, dalam tumbuh-tumbuhan. Hatta, sehingga lau bazarta, kalau kamu itu menanam habbaka, bijimu, ala sofa, pada batu yang licin, lanabata, sungguh dia akan tumbuh saking suburnya. Wa hatta, dan sehingga yamurra rajulu, seseorang itu melewati al asadi, pada singa. Fala yadurruh, maka singa itu tidak memadaratinya, jadi tidak dicapai oleh singanya. Wa yata'u, dan dia itu menginjak alal hayyah, kepada ular. Fala tadurruh, maka ular itu tidak memadaratinya. Wala tasyaha, dan tidak ada saling memusuhi. Wala tahasuda, dan tidak ada saling iri. Wala tabaghuda, dan tidak ada saling benci. Maksud hadis ini adalah bahwasanya kalau dilakukan dosa di atas muka bumi, maka yang terjadi adalah kerusakan-kerusakan dan lenyaplah keberkahan-keberkahan. Nah, sebaliknya, kalau di atas muka bumi tidak ada perbuatan maksiat,
maka yang muncul adalah keberkahan-keberkahan. Nah, di sini setelah Nabi Isa turun muncul keberkahan, langit, hujan, bumi tumbuh, sampai batu yang nggak bisa menumbuhkan pun jadi bisa menumbuhkan. Gara-gara apa? Dosa sudah sirna di atas muka bumi. Itu besok di masa Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka ringkasnya, kemaksiatan menyebabkan kehancuran, ketaatan kepada Allah menyebabkan keberkahan. Nah, sehingga ketika ramai banjir Sumatera itu sebabnya nggak usah dicari, kemaksiatan jelas nih. Termasuk kemaksiatan adalah keserakahan orang gunduli hutan-hutan untuk mengenyangkan perutnya sendiri, nggak peduli tentang orang yang akan mendapatkan musibah darinya. Keserakahan itu termasuk kemaksiatan. Berikutnya 93, tuba bahagia liman bagi orang yang adrakani menjumpai saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amana bi, dan dia beriman kepada saya, yaitu para sahabat Nabi. Wa tuba, dan bahagia liman lam yudrikni bagi orang-orang yang tidak menjumpai saya tetapi thumma amana bi, kemudian dia beriman kepada saya. Jadi semuanya bahagia, Pak. Para sahabat Nabi bahagia karena mereka bersuhbah, berteman dengan Nabi, pasti berkah. Yang tidak bersuhbah dengan Nabi tapi iman dengan Nabi juga bahagia. Dan nanti di bawah akan kita temukan hadis bahwa orang yang tidak pernah matanya melihat Nabi tapi beriman kepada Nabi, itu bahagianya double 7. Kalau melihat Nabi beriman, wajar, Pak. Beliau membawa mukjizat banyak. Beliau membawa makanan, makanannya bertasbih, bisa terdengar oleh telinga sahabat-sahabatnya. Ini mukjizat. Beliau memasukkan tangan ke dalam wadah yang kosong, airnya tinggal sedikit, tiba-tiba memancar air yang banyak. Nah, semuanya melihat mukjizatnya Nabi, beriman, wajar. Nah, kita ini nggak pernah melihat mukjizat Nabi, tapi beriman, berarti bahagia double 7 kali. 94, tuba bahagia liman aktsara bagi orang yang memperbanyak fil jihadi, ketika jihad fi sabilillah, memperbanyak apa? Min dzikrillahi, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bahagia? Fa inna, karena sesungguhnya lahu bagi orang tadi, bikulli, dengan setiap kalimatin, satu kalimat yang dia baca dari zikir tadi, mendapatkan sab'ina alfasanatin, 70.000 pahala. Kullu hasanatin, setiap satu pahala, minha darinya, asyratu ad'afin, dilipat gandakan 10 kali, ma'alladhi lahu, bersama pahala yang ada bagi dia, indallahi, di hadapan Allah kelak, minal mazidi, berupa tambahan, wan nafaqati, minal mazidi, berupa tambahan, titik. Wan nafaqatu, adapun nafkah fi sabilillah, itu ala qadri dzalika, sesuai kadar itu pula. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini derajatnya dhaif. Dan hadis ini menghasung orang ketika berjihad sambil memperbanyak zikir kepada Allah. Dan ini maknanya bisa kita terima, bahwasanya kita dihasung memperbanyak zikir ketika kita melakukan amal apapun juga. Karena inti dari amal itu zikirnya. Sholat intinya di mana? Di zikirnya. Sehingga kalau kita sholat malah memikirkan kesana kemari, itu tidak zikir kepada Allah, sholatnya jadi pahalanya sedikit. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah sholat untuk apa? Untuk zikir kepada saya. Nah, berarti ditegakkannya jihad itu juga supaya orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau orang jihad malah tidak zikir, malah lupa kepada Allah, malah teringatnya harta dunia, dia membayangkan nanti akan menang, dapat ghanimah banyak, akan bisa beli mobil, bisa beli rumah baru. Nah, jadi nggak zikir kepada Allah, malah zikir kepada dunia. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya
Innama ju'ilat tawaf, tiada lain diadakannya tawaf di Ka'bah, Safa dan Marwah, sa'i antara Safa dan Marwah, diadakannya melempar jumrah, tujuannya satu, liiqamati dzikrillah, untuk menegakkan zikir atau ingat kepada Allah. Nah, berarti jihad juga sama, Pak. Jihad itu supaya kita zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang menghadapi musuh, dia pasti akan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya orang yang jihad memperbanyak zikir. Berikutnya 95, tuba bahagia liman bagi orang yang askanahullah, Allah memberikan tempat kepadanya, ihdal arusain, kepada salah satu dari dua arus. Arus itu arti asalnya pengantin, Pak. Yang dimaksud arus pengantin di sini adalah tempat yang sangat istimewa dan indah. Sebagaimana pengantin itu pasti indah. Kita datang di acara walimah, siapa yang paling ganteng? Pasti pengantinnya, ya sudah dihiasi atau sudah sempurnakan bajunya dan sebagainya. Nah, tempat yang dimaksud di sini adalah Asqalan di Askelon di Palestina, atau Gaza atau di Gaza. Jadi yang tinggal di Gaza bahagia, tinggal di Asqalan bahagia. Dan terbukti sekarang sedang terjadi penggempuran di Asqalan dan di Gaza. Maka hadis ini meskipun dhaif tetapi maknanya bisa sahih. Bahagia tinggal di sana, kenapa? Melakukan jihad. Bahagia tinggal di sana, kenapa? Mati syahid insyaallah taala. Berikutnya 96, tuba bahagia liman bagi orang yang Islam wa kana, dan adalah aishuhu, kehidupannya itu kafafan, pas-pasan. Kafafan itu kurang tidak, lebih juga tidak. Berarti apa? Pas-pasan. Kalau kurang itu namanya fakir, Pak. Kalau kelebihan itu namanya kaya. Nah, ini tidak fakir, tidak kaya, tapi pas-pasan. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi saya menemukan hadis yang mirip dengannya yang sahih. Wa qani'a, aflaha, bahagia. Nah, kalau yang tadi kan tuba, artinya sama, bahagia. Man hudiya ilal Islam, orang yang diberi petunjuk kepada Islam. Wa kana aishuhu kafafan, dan hidupnya pas-pasan. Wa qani'a bihi, tapi dia qanaah dengan pas-pasan tadi. Nah, ini hadisnya yang sahih, lafalnya seperti ini. Aflaha, bukan tuba, tapi maknanya sama. Tapi pas-pasan tok tidak cukup, Pak. Pas-pasan plus qanaah. Plus pas-pasan tidak qanaah, ya enggak, berarti enggak bahagia lagi. 97, ini hadis palsu, maka saya kasih tanda kuning. Tuba bahagia liman bagi orang yang bata bermalam hajan, dalam keadaan haji, wa asbaha, dan berpagi-pagi ghazian, dalam keadaan perang. Yaitu siapa? Rajulun, seorang laki-laki, masturun, yang mastur, tidak terkenal, dzu iyalin, yang memiliki keluarga yang banyak. Jadi orangnya tidak terkenal, ketanggungannya banyak, istrinya banyak, anaknya banyak. Ya enggak harus istrinya banyak, pokoknya tanggungannya banyak, anaknya banyak. Muta'affifun, dia itu ifah, tidak minta-minta. Qani'un bil yasir, dia itu qana'ah dengan sesuatu yang sedikit, minat dunia, dari dunia. Yadkhulu alaihim, dia masuk kepada keluarganya, dhahikan, dalam keadaan tersenyum. Wa yakhruju, dan keluar minhum, dari mereka, dhahikan, juga tersenyum. Alias dia apa? Dia hatinya longgar, meskipun rezekinya sedikit, tapi karena qanaah sehingga keluar rumah tersenyum, masuk rumah juga tersenyum, tidak gersulo karena longgar. Fawalladzi nafsi biyadihi, maka sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah. Innahum, sesungguhnya mereka itu, orang-orang yang seperti itu, humul hajjun, mereka lah orang-orang yang haji, al-ghazun, orang-orang yang berperang fi sabilillahi, di jalan Allah Azza wa Jalla. Artinya pahalanya seperti pahala haji dan pahala perang. Adapun orang yang betul-betul haji, belum tentu hajinya diterima. Adapun orang-orang yang perang, belum
belum tentu perannya diterima. Kalau tidak ikhlas nggak diterima. Tapi orang yang sabar dengan kehidupan yang pas-pasan seperti ini, qanaah, hatinya tenang, tidak bersuluk, maka malah pahalanya besar. Tapi ya sekali lagi ya, hadisnya tadi palsu, isinya bagus. 98, tuba bahagia liman bagi orang yang tarokal jahla, meninggalkan kebodohan. Jangan berbuat bodoh. Termasuk berbuat bodoh apa? Bertengkar sesama muslim. Jadi jangan bertengkar sama muslim. Kalau ada muslim menengkari kita, nggak usah dilatini. Kalau jangan melatini, berarti melakukan kebodohan. Wa atal fadla, dan dia memberikan sisa. Sisa maksudnya setelah kelebihan harta. Setelah dia cukup, maka kelebihan harta tidak ditumpuk-tumpuk untuk dirinya, tapi berikan kepada orang lain. Wa amila bil adl, dan dia beramal sesuai dengan keadilan, tidak zalim baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Ini hadisnya tidak sahih, palsu bahkan kata Syekh Albani. Tapi ada hadis yang sahih mengatakan antabdzulal fadla khairul laka. Kalau engkau memberikan kelebihan harta, maka itu lebih baik untuk Anda daripada ditahan kelebihan tadi. Sahih hadisnya riwayat Muslim. 299, tuba bahagia liman bagi orang yang tawadhu fi ghairi manqasatin, pada selain pengurangan. Maksudnya apa? Tawadhu kalau menyebabkan berkurangnya agama kita itu enggak baik. Tawadhu bagus, tapi jangan sampai gara-gara tawadhu akhirnya agama kita jadi berkurang, direndahkan orang, akhirnya malah kita pesimis, malah tidak berani untuk melakukan kebaikan. Nah, itu jangan begitu ya. Tawadhunya jangan kebablasan. Wadhalla, dan dia itu rendah fi nafsihi, pada dirinya, menurut dirinya, fi ghairi maskanatin, tanpa kemiskinan. Wal anfaqa, dan dia menginfakkan min malin, dari harta jama'ahu yang dia telah mengumpulkannya, fi ghairi maksiatin, tanpa kemaksiatan. Wa khalata, dan dia itu bergaul ahlul fikhi, orang-orang yang memiliki fikih, wal hikmati, dan kebijaksanaan atau ilmu. Wa rahimah, dan dia merahmati ahlul dzulli, orang-orang yang memiliki kerendahan, maksudnya orang-orang fakir. Wal maskanati, dan kemiskinan. Tuba bahagia liman bagi orang yang dzalla nafsah, dia itu merendahkan dirinya, rendah hati maksudnya. Wa taba kasbuh, dan baguslah usahanya. Wa hasunat sariratuhu, dan bagus juga rahasianya atau sarirahnya, hatinya atau amalnya yang rahasia. Wa karumat, dan mulialah alaniyatuhu, zahirnya atau amalnya yang tampak. Wa azala, dan dia menyingkirkan anin nasi, dari para manusia, syarrahu, akan perbuatan buruknya, alias tidak mengganggu manusia. Tuba bahagia liman bagi orang yang amila, mengamalkan bi'ilmihi, ilmunya. Wa anfaqa, dan menginfakkan al-fadla, kelebihan, min malihi, dari hartanya. Wa amsaka, dan menahan al-fadla, kelebihan, min qawlihi, dari ucapannya, alias tidak banyak berkata yang sia-sia. Ini hadis panjang, isinya akhlak-akhlak yang baik, meskipun hadisnya dhaif, tapi bisa diamalkan karena isinya bukan hukum, tapi hanya bab fadilah amal atau akhlak yang baik. Maka mari kita perbaiki sarirah atau amal kita yang sir, jangan menampakkan yang baik ternyata menyembunyikan yang buruk. Dalam kitab Sunan Jami'us Shaghir ini dikatakan derajatnya hasan ya, tetapi ini penilaiannya kurang bagus. Karena itu ketika Imam Munawi menjelaskan hadis ini, dia mengatakan tidak sahih, tidak hasan, karena rawinya yang bernama Raqab ini bukan seorang sahabi, dia seorang tabi'i. Nah, tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi, sanadnya putus, itu penyebab dhaifnya hadis ini. 5.300, tuba bahagia liman bagi orang yang razaqahullahu, Allah memberi rezeki dia, al-kafafa, pas-pasan,
thumma kemudian sabara dia bersabar alaihi pada pas-pasan tadi. Hadis ini memang dhaif, tetapi kita menemukan hadis yang menghasung untuk sabar, bahwasanya sabar itu pahalanya sangat besar dan itu adalah pemberian yang paling bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ma ruziqa 'abdun khairan lahu wala awsa' minas sabr." Tidaklah seorang diberi rezeki yang lebih baik dan lebih luas daripada sifat sabar. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Surat Az-Zumar ayat 10. Tiada lain disempurnakan pahalanya orang-orang sabar tanpa dihitung, alias sangat banyak sekali pahalanya. Maka ini dalil-dalil sahih menghasung kita bersabar. 301, tuba bahagia liman bagi orang yang ra'ani melihatku, berarti sahabat Nabi, wa amana bi dan beriman kepadaku. Bahagianya itu adalah marratan, satu kali bahagia. Wa tuba dan bahagia liman lam yarani bagi orang yang tidak melihatku, seperti kita-kita ini. Wa amana bi tapi dia mau beriman denganku, bahagianya itu sab'a marratin, sampai 7 kali. Ini sudah saya sampaikan di awal tadi ya. Dikatakan bahagia 7 kali karena kok bisa beriman padahal tidak melihat mukjizat. Kalau melihat mukjizat iman biasa, dan tidak melihat mukjizat bisa iman, wah berarti tingkat tinggi itu percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 302, tuba bahagia liman ra'ani bagi orang yang melihatku, wa amana bi dan iman padaku, wa tuba dan bahagia liman amana bi orang yang iman padaku, walam yarani sementara tidak pernah melihatku, bahagianya itu thalatha marratin, 3 kali bahagia. Katanya 7, kok di sini 3 gimana? Nah, seperti ini tidak bertentangan, Pak. Kenapa? Karena imannya manusia bertingkat-tingkat. Nah, iman yang tingkat tinggi berarti bahagianya 7 kali. Iman yang tingkatnya di bawahnya berarti bahagianya 3 kali. Nah, bisa kita kompromikan seperti itu atau dikompromikan dengan cara-cara yang lain. 303, tuba bahagia liman ra'ani bagi orang yang melihatku, wa amana bi dan beriman padaku, thumma tuba kemudian bahagia 1 ya. Thumma tuba kemudian bahagia lagi 2, thumma tuba kemudian bahagia lagi 3, liman amana bi bagi yang beriman padaku, walam yarani padahal tidak pernah melihatku, berarti bahagianya double 3 seperti hadis yang sebelumnya tadi. Dan hadis ini derajatnya sahih, belum ditulis derajatnya, silahkan ditulis sendiri. 304, tuba bahagia liman ra'ani bagi orang-orang yang melihatku, yaitu para sahabat Nabi, wa amana bi dan beriman padaku, wa tuba dan bahagia liman ra'a man ra'ani bagi orang yang melihat orang yang melihatku, berarti para tabi'in, wa liman dan bagi orang yang ra'a melihat, man ra'a orang yang melihat, man ra'ani orang yang melihatku, wa amana bi dan beriman padaku, berarti generasi tabi'ut tabi'in. Tuba lahum bahagia bagi mereka, wa husnu ma'ab dan sebaik-baik tempat kembali. Hadis ini menunjukkan fadilahnya 3 generasi. 3 generasi ini disebut generasi salafus saleh. Siapa saja mereka? Sahabi, tabi'i, tabi'ut tabi'i. Apa definisinya sahabi? Ra'ani wa amana, melihatku dan beriman. Jadi matanya melihat dan hatinya beriman, itu sudah disebut sahabi, sahabat Nabi. Meskipun belum pernah bicara, ketemu Nabi belum pernah bicara, mau bicara sama Nabi pakai ya, wibawanya Nabi besar. Meskipun belum pernah mendengar sabda Nabi, karena ketemu Nabi pas Nabi sedang sholat. Kemudian ketemunya cuma sekali tok itu, kemudian sudah pergi dan Nabi juga pergi, itu tetap sahabat Nabi. Jadi syaratnya enggak bulat ya, 1 matanya melihat Nabi, 2 hatinya iman sama Nabi. Karena sebagian orang itu mensyaratkan dengan syarat-syarat yang bulat. Yang disebut sahabat Nabi harus bertahun-tahun bersahabat dengan Nabi. Enggak. Ini dalilnya ra'ani, melihat tok cukup, yang penting iman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Adapun generasi berikutnya namanya tabi'in, itu orang yang matanya melihat sahabat Nabi dan hatinya iman kepada Nabi SAW. Generasi tabi'ut tabi'in itu adalah yang matanya melihat para tabi'in dan hatinya iman kepada Nabi SAW. Nah, 3 generasi ini disebut as-salaf as-salih, pendahulu yang baik. Nah, baru setelah itu generasi berikutnya mulai muncul keburukan sampai hari ini kita banyak yang buruk, termasuk amal kita juga tidak semuanya baik. Fa nastaghfirullahal azim lana wa lakum. Kemudian pada ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud al-qurun atau generasi itu. Sebagian berpandangan yang disebut generasi itu yang ini tadi ya. Jadi generasi sahabat itu yang melihat Nabi SAW. Ada lagi yang mengatakan generasi itu 100 tahun. Nah, berarti salaf soleh itu dari 1 Hijriah sampai 300 Hijriah. Meskipun dia bukan tabi'ut tabi'in, tapi termasuk dari salafus soleh. Itu pendapat yang kedua, karena menghitung generasi itu adalah per setiap 100 tahun. Berikutnya 305, tuba bahagia liman ra'ani, bagi orang yang melihatku, waliman ra'a man ra'ani, dan bagi orang yang melihat orang yang melihatku, waliman ra'a man ra'a man ra'ani, dan bagi orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihatku. Sama ya, sahabi, tabi'i, tabi'ut tabi'in. Bahagia mereka, salah satu bahagianya bagaimana? Kalau mereka berperang maka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat hadisnya. Hal fikum, ada suatu kelompok orang-orang berperang, akan ada suatu masa di mana orang-orang berperang, kemudian ditanyakan apakah di tengah-tengah kalian ada sahabat Nabi, maka dijawab iya, fayuftahu lahum, akhirnya perangnya menang. Kemudian masa berikutnya kelompok lain berperang, ditanyakan apakah di antara kalian ada tabi'ut tabi'in yang bersahabat dengan para sahabat Nabi. Ketika dijawab iya, maka diberi kemenangan. Generasi berikutnya juga sama, perang diberi kemenangan. Gara-gara apa? Ada berkah para sahabat Nabi, ada berkah tabi'in, ada berkah tabi'ut tabi'in. Nah, sehingga keberkahan mereka menyebabkan kemenangan perang yang di situ ada mereka. Ini hadis sahih muttafaqun alaih. Itu salah satu dari tuba ya, bahagia. 306, tuba bahagia liman, bagi orang yang syaghalahu, menyibukkan dia aibuhu, aibnya, an uyubin nasi, dari aib-aib para manusia. Wa anfaqa, dan dia menginfakkan al-fadla, kelebihan, min malihi, dari hartanya. Wa amsaka, dan dia menahan al-fadla, kelebihan, min qawlihi, dari ucapannya. Wa wasi'atahu, dan cukup baginya as-sunnatu, sunnah Nabi SAW. Walam ya'du anha, dan dia tidak melampaui dari sunnah Nabi, ilal bid'ati, kepada perkara yang bid'ah. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sangat bagus, dan kita memang harus mencukupkan diri dengan sunnah Nabi. Tidak perlu perkara bid'ah, Pak. Para ulama mengatakan iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Sedang-sedang tetapi sesuai sunnah lebih baik daripada rekoso ngoyo sungguh-sungguh tetapi bid'ah. Orang-orang Khawarij itu sholatnya terlalu lama sampai badu'e hitamnya itu seperti lutut kambing, Pak. Jadi irangnya itu sudah nggak kebayang jeleknya itu, karena seperti lutut kambing. Karena mereka terlalu lama sholatnya. Sholat subuh baca Baqarah dari ayat 1 sampai selesai. Ketika salam itu matahari sudah terbit. Apakah Nabi pernah begitu? Nggak pernah. Nah, itu berarti apa? Ngoyo dalam bid'ah. Lebih baik sesuai sunnah, meskipun sedang-sedang, nggak ada masalah. Memang Islam itu ajaran yang mudah, bukan yang mempersusah. Tidak pernah Islam nyuruh kita sholat subuh sampai terbit matahari, nggak ada sama sekali. Nah, maka wasi'atuhu sunnah, mari kita mencukupkan diri dengan sunnah Nabi. Termasuk dari hal ini adalah kita dikasih nama oleh Nabi atau oleh Allah 3 nama.
muslimin, mukminin, ibadallah, hamba-hamba Allah. Udah, nggak perlu nama-nama lain lagi tambahan. Orang-orang yang merasa perlu nama tambahan berarti tidak wasi'athu sunnah, dia merasa belum cukup dengan sunnah Nabi, dengan penamaan dari Allah. Sampai di antara mereka mengatakan, kalau ada orang mengatakan saya muslim, itu berarti tanda-tanda dia ahli bid'ah. Ini orang keblinger kayak gini. Makanya dalam salah satu buku saya tulis, apa tulisannya? In kana qawli ana muslimun rafdan falyashhadits tsaqalan anni rafidhi. Kalau kalian mengatakan bahwa ucapanku saya muslim itu adalah tanda saya Syiah Rafidhah, silahkan sedunia menyaksikan saya memang betul-betul Syiah Rafidhah asli murni. Kalau definisi Syiah Rafidhah seperti itu. Ana muslim, saya muslim, ucapan yang sudah sesuai Quran, huwa sammakumul muslimin, sudah sesuai sabda Nabi, fad'u bid'awatillah allati sammakum biha muslimin. Kok malah dikatakan tanda ahli bid'ah? Ya sekarang orang gagas aku nih. Karena wasi'athu sunnah, saya cukup dengan sunnah Nabi SAW. Itu sampai perkataan itu saya tulis di buku, saya kasih tanda pentong telu Pak, untuk menegaskan kita tenanan, orang ngapusi, tenanan aku ngomong ini. Karena orang-orang apa? Malah mereka menyimpang dari sunnah Nabi, dari ajaran Allah, pilih dengan nama-nama yang lain. Enggak benar Pak. 307, tuba bahagia, liman bagi orang yang tala umruh, panjang usianya, wa hasuna amaluh, dan bagus amalnya. Hadis ini derajatnya sahih, belum ada derajatnya ditulis sendiri. Marilah kita perbanyak amal yang baik supaya usia kita menjadi barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 308, tuba bahagia, liman bagi orang yang malaka, menguasai lisanahu, lidahnya. Ini satu yang harus kita lakukan. 2, wa fasi'athu wa wasi'ahu, dan mencukupi bagi dia baituhu, rumahnya. Maksudnya apa? Dia tidak banyak keluar rumah karena sudah merasa luas cukup dalam rumahnya untuk ibadah. Bukan berarti nggak boleh keluar rumah, bukan Pak. Silahkan keluar rumah untuk mencari rizki, untuk mencari ilmu. Tapi maksudnya adalah tidak banyak keluar rumah yang menyebabkan perbuatan dosa. Dia cukup sibuk di rumahnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cukup di rumah tapi untuk maksiat, apa gunanya? Enggak ada gunanya juga. Yang ketiga, wabaka, dan dia itu menangisi ala khati'atih, atas dosa-dosanya. Ini hadis semakna dengan sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya, ya Rasulullah, man najatu, selamat itu gimana caranya ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, amlik alaika lisanak, pertama kuasai lisanmu supaya kamu selamat. Yang kedua, walisaka baituka, hendaklah kamu banyak di rumah supaya tidak berinteraksi dengan banyak maksiat yang di luar rumah. Wabki ala khati'atik, dan menangisilah terhadap dosamu. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Lah ini isinya mirip dengan hadis tersebut. Nah, maka maksudnya itu adalah apa? Perkara ini penyebab orang itu selamat atau najat. Berikutnya 309, tuba bahagia, liman bagi orang yang hudia, diberi petunjuk, lil Islam, kepada Islam, wa kana, dan adalah aishuhu, kehidupannya itu, kafafan, pas-pasan, wa qani'a bih, dan dia qanaah dengan pas-pasan tadi. Ini sudah kita baca tadi. Dan hadis ini belum ada derajatnya, ditulis sendiri, derajatnya sahih. Ada beberapa hadis dalam Jami'us Shaghir yang belum ada derajatnya. Tapi mungkin satu kitab dengan kitab yang lain beda. Kalau di situ sudah ada derajatnya, ya sudah. Di kitab saya ini belum ada derajatnya, saya tambahi sendiri, sahih, disahihkan oleh para ulama. Terakhir Pak, karena malam ini saya ada majelis sama. 5310, tuba bahagia, liman bagi orang yang wajada, dia mendapati fi sahifatihi, di dalam
catatan amalnya istighfaron, istighfar katsiran yang banyak. Karena itu mari kita membiasakan diri setiap hari istighfar minimal 100 kali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh saya istighfar kepada Allah sehari 100 kali. Paling bagus istighfarnya setelah tahajud. Setengah 3 bangun, 1 juz baca Quran dalam 11 rakaat, sisa waktu istighfar. Jam 3 bangun, salat tahajud sampai jam berapa? Anggaplah jam 4 kurang seperempat. Masih ada sisa waktu 5 menit sebelum subuh, istighfar. Kenapa disarankan istighfar pada jam tersebut? Karena Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang baik ini istighfar di waktu-waktu sahur. Kapan waktu sahur? Kata Syekh Zamakhsyari, yang disebut waktu sahur itu as-sudus as-sadis, 1/6 yang terakhir dari waktu malam. Berarti mulai jam 2:30 sampai jam 4, ya, itu waktunya istighfar. Kalau begitu tahajudnya kapan? Nah, tahajudnya paling bagus ya sudus khomis, 1/6 yang kelima, mulai jam 1 sampai 2:30. Makanya dalam surat ini Az-Zariyat ayat 18, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit tidur. Kenapa? Tahajud. Tahajudnya kapan? Sudus khomis, 1/6 yang kelima, jam 1 sampai 2:30. Wabil ashari hum yastaghfirun, lalu waktu sahur mereka istighfar. 2:30 sudah selesai tahajudnya, maka istighfar sampai jam 4 atau sampai ngantuknya dia. Ini orang yang paling bagus Pak dalam bab tahajud. Nah, kalau kita nggak bisa ya sesekali nggak apa-apa. Sesekali saya tak niatan bangun jam 1 untuk apa? Tahajud. Sampai jam berapa? Ya sampai 1 juz lah. Nah, nanti kalau sisa waktu istighfar. Jam 1 susah, ya nggak harus jam 1. Jam 2 itu masih 1/6 yang kelima itu. Karena 1/6 yang kelima itu sampai 2:30. Para ulama katakan tahajud paling afdol sudus khomis, 1/6 yang kelima. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kita pelajari betul dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kalau mau duluan. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.